Perkenalkan, nama saya Yayan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Adapun latar belakang didirikannya gerakan non-blok atau biasa disebut dengan GNB. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir, muncul dua blok yaitu Blok Barat Liberalisme Demokratis dan Blok Timur Sosialis Komunis. Negara di Blok Barat memilih jumlah lebih banyak yakni 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada. Dibandingkan Blok Timur yang hanya terdiri dari 4 negara, yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Dalam mempertahankan kedudukannya masing-masing, Blok Barat membentuk NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan Blok Timur membentuk Fakta Naswa. Tidak hanya sampai di situ, kedua blok ini masih tetap mencari sekutu untuk mempertahankannya di Asia, Afrika, dan Amerika. Tahukah kalian apakah semua negara terpengaruh untuk ikut pada masing-masing blok? Ternyata di antara Blok Barat dan Blok Timur ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral, membentuk gerakan non-blok, yaitu pembentukan GNB ini diperkarsai oleh Presiden Soekarno, Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasser, Republik Persatuan Arab Mesir, PM Pandit Jawaharlal Nehru, India, Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah, Ghana. Negara di Blok Barat memilih jumlah lebih banyak yakni 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada. Dibandingkan Blok Timur yang hanya terdiri dari 4 negara, yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Dalam mempertahankan kedudukannya masing-masing, Blok Barat membentuk NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan Blok Timur membentuk Fakta Naswa. Tidak hanya sampai di situ, kedua blok ini masih tetap mencari sekutu untuk mempertahankannya di Asia, Afrika, dan Amerika. Tahukah kalian apakah semua negara terpengaruh untuk ikut pada masing-masing blok? Ternyata di antara Blok Barat dan Blok Timur ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral. Negara-negara netral tersebut pun membentuk gerakan non-blok, yaitu pembentukan GNB ini diperkarsai oleh Presiden Soekarno, Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasser, Republik Persatuan Arab Mesir, PM Pandit Jawaharlal Nehru, India, Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah, Ghana. Dampak gerakan non-blok terbagi menjadi dua, yaitu 1. Dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan politik global. KTT GNB 1 mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan konsistensi, damai, bebas blok, tidak menjadi anggota pasukan militer, dan bercita-cita melengkapkan kolonisme dalam segala bentuk dan manifestasi. GNB juga membantu Afrika Selatan dalam menghapus politik apartheid. GNB mencari perdamaian yang berkelanjutan melalui pemerintah global dan mewujudkan adanya rasa optimisme bahwa GNB dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Pentingnya GNB terletak pada kenyataan bahwa GNB merupakan gerakan internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. GNB dapat mewujudkan eratnya hubungan kerjasama antar negara satu dengan negara lain. Yang kedua, dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan ekonomi global. Kerjasama antara anggota-anggota GNB dapat memiliki dampak positif pada situasi ekonomi dunia dengan menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang dan memperluas prestasi
negara-negara berkembang dalam proses pengembalian keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia. Gen B membuat negara-negara anggota non-blok berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi Gen B ini meningkatkan program ke arah tata ekonomi dunia. Tujuan gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned movement ini dimulai dirintis sejak Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung tahun 1955 yang telah menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Kalian pasti sudah mempelajarinya pada Deklarasi Havana 1979. Dari tiga hal ini lahirlah tujuan gerakan non-blok. Tujuannya yaitu memperhatikan kedaulatan negara-negara non-blok dan menata segala bentuk kejahatan politik internasional seperti imperialisme, kolonialisme, dan non-kolonialisme, rasisme, apartheid, agresi militer, dominasi, dan hegemoni salah satu blok besar. Dan yang paling utama adalah untuk mengakhiri perang dingin. Dari tujuan gerakan non-blok terlihat dengan jelas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui gerakan non-blok. Ini karena Indonesia termasuk sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Pendirian gerakan non-blok sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa perang panas. Kalian pasti penasaran bagaimana awal didirikannya gerakan non-blok. Pelajari terus modul ini dengan penuh semangat. Masa perang dingin adalah masa-masa yang penuh kecemasan penduduk dunia yang tidak aneh-aneh takut jika perang dingin berubah menjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir untuk mencegah tertanggung kedamaian dunia. Maka para pemimpin dunia yang cinta damai berinisiatif untuk membentuk sebuah aliansi perdamaian.